Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi ke channel Novita As. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia bab 2 kelas 8. Itu tentang iklan ya. Tapi hari ini kita ngebahasnya yang perkenalan terlebih dahulu ya. Kalian di sini sudah melihat di video sudah ada pengertian fungsi dan ciri-ciri teks iklan. Oke, langsung aja, kita tidak usah membuang waktu. Yang pertama, kita lihat dulu, pernah nggak sih kalian dengar kata-kata ini? Jangan lupa vaksin, 2 anak cukup. Terus apa lagi nih? Jangan takut kotor. Pernah nggak dengar kata-kata ini di suatu iklan? Iya, iklan Rinso pernah nih. Terus ada ini, aku jadi duta sampo lain. Coba tebak ini iklan apa? Next, ada sikat gigimu 2 kali sehari. Nah, ini iklan Pepsodent ya. Terus ada lagi nih, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Terus ada lagi nih, setengah putaran, bersihkan kulit mati dan kotoran. Nah, kira-kira ini iklan apa? Iya, kalian pasti sudah pernah dengar tentang iklan-iklan ini, tentang kata-kata yang ada di iklan ini, entah itu di media cetak ataupun elektronik. Jadi di media cetak dan elektronik itu bukan hanya tentang berita ya guys, bukan hanya tentang sinetron, drakor, film dan yang lainnya. Tapi kalau kalian nonton TV pasti juga menemukan yang namanya iklan, ya kan? Tapi apa sih iklan itu? Yuk kita pelajari lebih dalam mengenai iklan. Ya, ini dia. Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong, membujuk khalayak ramai, jadi orang banyak, masyarakat banyak untuk agar tertarik tentang barang ataupun jasa yang ditawarkan. Jadi contohnya kayak tadi tuh iklan pensil, aku jadi duta sampo lain. Seolah-olah kita tuh tertarik begitu dengan iklan tersebut sehingga kita membeli dan menggunakan produk pensil itu. Itu yang namanya iklan guys. Sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, sebenarnya iklan itu disampaikannya atau kita dapat menemukan iklan itu di mana aja sih? Tadi udah sempat disinggung di depan bahwa iklan itu sebenarnya ada di media cetak ataupun elektronik seperti halnya berita. Nah, ada di televisi, di radio, berarti televisi dan radio ini media elektronik ya. Terus di surat kabar atau koran, berarti ini masuknya ke media cetak. Nah, tidak ketinggalan pula tentang internet. Pasti mau di Instagram, mau di YouTube, mau di Google, di blog, bahkan di Line Today pun ada yang namanya iklan, ya kan? Kita nggak menutup kemungkinan bahkan setiap nonton IG pasti kalau ada influencer atau selebgram itu nawarin yang namanya paid promote ataupun endorse. Nah, itu juga termasuk ke jenis iklan ya guys. Lanjut. Nah, di sini juga kita akan bahas tentang tujuan dan kepentingan iklan. Nanti akan ada 4. Yang pertama nih, bagi perusahaan. Jadi iklan itu berguna untuk bisnis komersial. Jadi maksudnya untuk menghasilkan keuangan, itu menjual barang dan jasa. Contohnya kayak yang tadi Pentin, Yakult. Nah, yang kayak gitu itu masuknya ke bagian perusahaan yang bisnis komersial. Next, ada bagi perkantoran. Jadi
fungsi iklan bagi perkantoran ini untuk mendapatkan karyawan. Jadi kalau misalnya kalian pernah nemu nih di koran mencari lowongan, nah itu udah pasti berasal dari perkantoran. Yang nomor 3, bagi pemerintah. Jadi untuk memberikan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Kalian pernah kan tahu iklan jauhi narkoba, terus jangan golput. Nah itu masuknya ke jenis-jenis iklan pemerintahan. Yang terakhir, bagi perorangan. Kalian di HP pasti punya Shopee. Ayo ngaku, siapa yang tidak punya Shopee? Pasti kalau nggak punya Shopee punya Tokopedia, Lazada, dan kawan-kawannya itu. Nah, e-commerce tersebut adalah salah satu alat untuk perorangan atau setiap individu melakukan jual beli. Kita bisa menjual atau membeli barang dari e-commerce tersebut. Nah itu salah satu masuk ke dalam tujuan dan kepentingan iklan untuk perorangan. Itu guys. Lanjut, jadi yang selanjutnya itu ada bentuk dan teknik penyajian iklan. Kalau biasanya kan kita ngelihat iklan di televisi, mendengarkan di radio, atau melihat langsung di pinggir-pinggir jalan, ternyata di dalamnya itu ada bentuk dan teknik penyajian iklan. Nah, kita lihat ada 2. Yang pertama, slogan. Yang kedua, poster. Apa sih bedanya iklan, slogan, dan poster? Kita bahas satu persatu ya. Tadi iklan sudah kita bahas, sekarang kita bahas yang slogan terlebih dahulu. Nah, slogan itu adalah perkataan, kalimat pendek yang digunakan sebagai pegangan hidup. Terus biasanya digunakan untuk moto dan semboyan dalam sebuah iklan. Contohnya kayak tadi, aku jadi duta sampo lain. Nah, itu salah satu moto dan semboyan dari Pantene. Kalau ini kira-kira moto dari iklan apa ya guys? Seleraku. Nah, coba tebak. Nah, contoh lain untuk slogan ini ada tiada hari tanpa prestasi. Ini biasanya digunakan untuk di sekolahan-sekolahan gitu ya guys. Terus ada lagi, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini contoh-contoh slogan yang lain. Jadi slogan itu digunakan untuk pegangan hidup, bisa untuk iklan, bahkan organisasi juga gitu. Jadi biasanya slogan ini berciri-ciri kata-katanya singkat, padat, jelas, dan mudah diingat. Jadi kalau mau membuat slogan jangan yang panjang-panjang ya guys, karena ciri-ciri slogan itu yang mudah diingat dan diapalin gitu. Lanjut. Iya, yang selanjutnya ini ada poster. Nah, poster itu bedanya dengan iklan. Kalau iklan itu biasanya kita menemukannya di media elektronik dan cetak, tapi cetaknya itu dalam bentuk koran, majalah, seperti itu ya. Sedangkan kalau poster ini iklan yang biasanya kita temui di tempat-tempat umum. Kalau TV kan milik pribadi kita kan, kalau koran juga kita harus beli sendiri dan kita lihat sendiri. Sedangkan kalau poster ini biasanya ada di tempat umum. Ada di mana aja nih? Di pinggir jalan. Pernah nggak sih kalian melihat iklan Burger King di pinggir jalan? Pasti pernah lihat kan? Nah, terus pasti kalian juga pernah lihat tempelan dicari orang hilang atau sedot WC di tembok atau di tiang-tiang listrik. Selanjutnya, di ruang terbuka dimanapun berada itu dinamakan iklan jenis yang poster. Nah, biasanya bentuknya cetak ya, yang kayak baliho-baliho gitu. Nah, begitu ya guys. Lanjut. Nah, ini unsur-unsur iklan, slogan, dan poster.
sekarang kita bedakan apa sih perbedaan dari ketiganya ini. Ya, perbedaan antara iklan, slogan, dan poster apa sih? Yang pertama, kalau iklan itu kan ada di media elektronik dan cetak. Biasanya unsurnya akan lebih lengkap dibandingkan slogan dan poster. Kita lihat nih, di iklan itu pasti memadukan gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Nah, biasanya di TV-TV semuanya pasti ada unsur-unsur itu kan? Nah, lanjut. Yang slogan. Karena sesuai dengan pengertiannya tadi, slogan itu adalah pedoman moto. Nah, unsurnya yang paling sederhana, hanya mengandung kata-kata aja. Kayak tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Next, yang ketiga, ada poster. Jadi, poster ini biasanya kalau kita lihat di jalan-jalan itu pasti ada gambar sama kata-katanya dan dipasangnya di tempat umum. Mau di pinggir jalan raya, di lapangan, di aula, pokoknya di tempat-tempat umum yang biasa kalian mudah ditemui begitu. Nah, sekarang kita simpulin nih. Seperti yang kalian lihat di video ini, iklan itu checklistnya yang paling lengkap di antara yang lain. Gambar ada, kata-kata ada, gerak ada, suara juga ada. Nah, dan sedangkan slogan gambarnya nggak ada, geraknya juga nggak ada, tapi kok itu ada suara? Iya dong, kan kalau misalnya moto, semboyan, selain kita pajang di kata-kata juga bisa kita suarakan secara langsung, ya kan? Nah, sedangkan poster hanya di checklist bagian gambar dan kata-kata aja nih guys, karena untuk suara kan nggak mungkin. Kita kan sedang hidup di dunia yang bukan kayak Harry Potter yang gambar bisa bergerak, nggak kayak gitu guys. Jadi poster itu yang dicetak dan ditempelin di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat umum begitu. Ya guys, terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.